Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, teman-teman semuanya? Selamat bergabung kembali di channel Rumus Kehidupan. Saya Diwantoro akan membahas rumus-rumus kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas menjadi kaya itu mudah. Ya, menjadi kaya itu sangat mudah, teman-teman. Jadi kita percaya ya, Tuhan itu maha kaya. Kita percaya Tuhan itu maha segalanya. Dan kita percaya Tuhan itu selalu memberi apa yang kita inginkan. Lalu kenapa masih banyak orang-orang dalam tanda kutip menengah ke bawah, atau tidak punya, atau duafa, atau fakir miskin? Apa yang salah? Terus banyak juga yang menyalahkan Tuhan itu tidak adil. Si A diberi kekayaan, si B diberi kemiskinan. Di mana keadilan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering terlintas ya teman-teman dalam benak kita, karena keadaan kita memaksa untuk bertanya seperti itu. Saya ingin memberikan satu ilustrasi sederhana ya, supaya teman-teman semua mudah memahaminya. Kalian pasti tahu dong ketika hujan turun. Nah, hujan turun misalnya di daerah kota kalian ya. Kita ambil contoh misalnya kota Jakarta. Hujan turun merata di kota Jakarta dengan intensitas yang sama, dengan curahan air yang sama di seluruh kota Jakarta. Tapi ini bukan banjir loh ya, ini ilustrasi rejeki. Nah, hujan itu kita ibaratkan rejeki dari Tuhan yang Tuhan berikan ke semua manusia. Sama, Tuhan memberikan semua manusia rejeki yang sama. Baik Anda Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan yang tidak beragama sekalipun, Tuhan memberikan rezeki yang sama. Seperti air hujan yang merata di kota Jakarta tadi. Lalu setiap orang menampung air hujan dengan wadahnya masing-masing. Ada yang menampung dengan ember, ada yang menampung dengan gayung, ada yang menampung air hujan dengan gelas, ada yang menampung air hujan dengan kolam yang sangat besar. Semuanya sama mendapat air hujan, rezeki dari Tuhan. Tapi kok yang didapat berbeda-beda ya? Ada yang cuma segelas, ada yang cuma segayung, ada yang cuma seember, bahkan bisa ada yang sampai sedanau ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, karena ternyata rezeki yang Tuhan berikan itu sama semuanya. Misalnya saja hari ini Tuhan memberikan ke semua orang rata 100 juta per hari. Ya, 100 juta atau bahkan lebih karena Tuhan Maha Kaya. Ya, 1 triliun sehari mungkin. Tapi wadah kita yang menerimanya ini beda teman-teman, beda-beda. Ada yang menerimanya 100 ribu, ada yang hari ini menerimanya 1 juta, 10 juta, bahkan ada yang menerimanya hari ini 100 juta. Oke, semua teman-teman sudah bisa memahami. Yang saya garis bawahi adalah wadah kita. Jadi sebenarnya menjadi kaya itu mudah, karena kekayaan sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal wadah kita ini, wadah kita besar atau kecil. Oke, kita sekarang fokus ke dalam wadah kita. Bagaimana cara membesarkan wadah kita sih supaya rezeki yang diberikan Tuhan ini bisa berlimpah sehingga kita menjadi kaya? Nah, teman-teman perlu dipahami, wadah ini mempunyai banyak faktor ya. Pertama, pengetahuan kita. Kedua, keterampilan kita ya. Ketiga, cara kita menjemput uang
ya, menjemput rezeki yang Tuhan berikan tadi. Keempat, bagaimana cara kita berdoa atau merayu Tuhan, ya. Nah, coba kita bahas satu-satu. Pertama, pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting. Kalau kita lebih semakin banyak pengetahuan, apapun pengetahuan itu, ya, pengetahuan umum, terutama pengetahuan tentang rezeki, itu akan menambah wadah kita menjadi besar, sehingga kita menjadi banyak tahu, ya. Jadi selama kita masih hidup, belajar, dan terus belajar. Yang kedua, pengetahuan keterampilan. Nah, ini perlu dikhususkan lagi teman-teman. Jadi kita harus belajar khusus apa sih yang kita bisa jadikan skill, keterampilan. Pertama, kita mulai dari hobi kita, ya. Hobi kita apa? Misalnya hobi saya main bola. Nah, dilatih khusus, ya, diseriusi, ya, ditekuni, sehingga kita benar-benar menjadi mahir di bidang itu. Dan bidang itu nanti akan menghasilkan income yang membuat wadah kita semakin besar. Nah, ini harus teman-teman perbesar wadah keterampilan. Mulai sekarang teman-teman tekuni lagi keterampilan kalian, dimulai dari apa hobi kalian, ya. Selanjutnya, cara kita menjemput uang. Nah, ini kan beda-beda ya teman-teman cara kita menjemput uang. Ada yang mungkin kerja dari pagi sampai malam aja, ada yang cuma dari pagi toh, ada yang duduk-duduk di rumah sambil ngopi, itu uang sudah masuk sendiri. Apalagi sekarang di era digital ini, teman-teman harus kembangkan juga skill di sini. Di era digital yang kita tidak perlu bersusah payah, kita cukup duduk di rumah, di situ akan menghasilkan wadah-wadah besar untuk menampung dari rezeki Tuhan. Bisa dari apa aja, ya. Ya, sosial media banyak sekali, dari mulai TikTok, Snack, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu kita kembangkan kreativitas juga ke arah situ. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita merayu Tuhan? Tuhan itu sebenarnya maha asik loh teman-teman. Udah maha kaya, maha asik lagi. Mereka akan memberi, Tuhan akan memberi apa yang kita inginkan. Nah, terkadang kita aja nggak percaya diri, mau minta sama Tuhan 100 juta tapi di dalam hati kita tidak ada keyakinan. Duh, dikasih nggak ya 100 juta? Oh, dikasih nggak ya? Duit dari mana? Nah, itu teman-teman, keraguan-keraguan seperti itu yang membuat sebenarnya doa kita tidak 100% sampai, yang membuat keinginan-keinginan kita ini tercancel di tengah jalan karena tidak ada keyakinan di dalam hati kita. Dan lagi-lagi, keyakinan itu menyambung dengan wadah kita. Jika wadah kita kecil, kita nggak mungkin punya keyakinan besar, ya nggak? Ya kan? Nah, jika wadah kita sudah besar, pasti keyakinan kita juga akan bertambah besar. Jadi video singkat ini membuka wawasan kita, ternyata menjadi kaya itu mudah. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan like, dan kita akan bahas video-video tentang kekayaan di rumus kehidupan, dan jangan sampai ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.